Salam Rahayu. Hai, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja, baik-baik saja, dan penuh dengan energi positif. Kita pilih kartu. Namun pilih kartu kali ini khusus untuk teman-teman yang sedang waiting for someone, menunggu seseorang. Kalau teman-teman saat ini sudah punya pasangan dan tidak menunggu seseorang untuk kembali, anggap ini sebagai tontonan hiburan. Tapi kalau memang kamu sedang menunggu seseorang, tetap aja ini fun reading karena ini general reading. Jadi tidak akan sepenuhnya cocok ya. Di sini ada 3 kartu. Yang pertama dilihat ininya ya. Ini kartu pohon. Oke. Kemudian yang kedua ini bangau. Ini ya, bukan ini, yang ini. Oke. Kemudian ini kartu rumah. House. Oke. Apakah dia akan kembali tahun ini? Ketika saya post video ini tahun 2022, namun ini bisa berlaku di tahun-tahun selanjutnya. Tapi energi ini energi 1 tahun ke depan, 12 bulan ke depan. Oke. Silakan dipilih ya. Untuk bacaan zodiak silakan mampir ke channel New Crystal Tarot Reader. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, salam kenal ya, saya Kak Tika. Ini channel ketiga saya, channel kedua New Crystal Tarot Reader, channel pertama saya Close Crystal Tarot Indonesia, Instagram Crystal Tarot Indonesia. Untuk personal reading berbayar ke channel New Crystal Tarot Reader, ada nomor WhatsApp saya pada setiap deskripsi. Di sana juga kamu bisa join membership dengan bisa menonton akses video-video eksklusif. Oke. Apakah dia kembali tahun ini atau 12 bulan ke depan? Kita mulai dari kartu yang pertama. Siapa teman-teman yang satu vibrasi dengan saya, maka pilihan kita sama ya. Ini permainan pertamanya. Oke, saya mulai dari kartu house. Ya, saya suka tempat tinggal karena ada kedamaian, ada ketenangan. Oke. Yang dua saya simpan ya. Yang mana saja nanti saya pilih lebih dulu antara bangau dengan pohon ini, ingat saja gambarnya. Sekarang kita mulai dari kartu house. Untuk teman-teman yang memilih kartu house ini. Oke. Sebenarnya kartu house ini juga sudah menunjukkan situasi kamu ketika kamu memilih kartu ini. Kartu house ini menggambarkan ketenangan dan kedamaian dan perlindungan. Ini menggambarkan situasi kamu yang sepertinya memang ditinggalkan dan ada masalah tempat tinggal juga, ada masalah perlindungan juga. Oke. Dan ada hal-hal yang terkait dengan kestabilan. Kamu punya impian di masa depan memiliki rumah, tempat tinggal, tidak besar, tetapi hangat dengan kehangatan keluarga. Kembalinya seseorang yang kamu tunggu di tengah-tengah keluarga bersama di sebuah tempat tinggal yang hangat, damai, dan tentram. Oke, saya lihat ya. Apakah dia akan kembali seseorang yang ditunggu? Pemilih kartu house. Sebentar ya, saya shuffle agak sedikit lama agar energinya dapat. Oke. 3 kartu. Ya, si The Empress, ini ibu ya. Kasih sayang seorang ibu dan pengorbanan. Ada Ten of Swords, ada King of Wands, Three of Wands, Ace of Swords, Six of Wands,
Ten of Pentacles, Two of Pentacles, Temperance, The Lovers, Two of Swords. Di bottom of the deck ada Page of Swords. Oke, Page of Swords. Ini energi vice versa ya. Kamu saat ini sedang mencari petunjuk, sedang mengawasi, sedang menyelidiki, dan ini pastinya stalking terus ya. Bisa saja kamu sudah tahu dia berada di mana, bersama dengan siapa, dan kamu menghabiskan banyak energi untuk mengawasi kehidupannya terus. Oke. Dan tetapi kamu sedang mencari petunjuk juga untuk bagaimana caranya agar dia mau kembali kepada kamu. Oke. Inti hubungan kalian berdua adalah Two of Swords. Memang ada ketidakadilan di dalam hubungan kalian berdua. Entah ini kamu yang tidak adil diperlakukan ya. Dan penuh dengan pikiran-pikiran negatif, pikiran buruk ya. Overthinking nih. Ya bisa saja kamu di sini memang belum belajar dari semua prosesi kehidupan kamu. Kamu dengan Two of Swords di sini ngejudge ya. Jadi sikap ngejudge diri sendiri atau merasa korban di sini. Oke, Two of Swords ini membawa kebingungan. Karena ketika kamu sudah mengasumsi diri kamu sebagai korban, maka kamu di sini akan semakin bingung. Bagaimana caranya untuk membela diri, untuk bangkit, namanya saja sudah korban. Pastinya kamu menginginkan, membutuhkan pertolongan orang lain. Itulah bahayanya sugesti kepada diri sendiri. Oke. Kemudian di sini ya, ini kamu energi yang bawah, karena kamu menunggu di sini, Three of Wands. Nah, di sini ada Ace of Swords. Saya lihat dia di sini sudah menyerah dengan kamu. Ten of Swords ya, sudah menyerah. Dia tahu kamu di sini adalah ibu dari anak-anaknya, ya. Atau jika kamu di sini single, dia di sini sudah punya pasangan. Nah, pasangannya ini memang bahkan sudah punya anak, ya. Ada kehamilan di sini, ada kemakmuran. Dan dia menyerah, Ten of Swords, dengan kamu. Tapi kamu di sini masih terus mikirin dia. Kamu masih terus mengharapkan dia kembali. Oke. Dan saya lihat di sini ke depannya dengan King of Wands ya. Six of Wands. Ada masalah tentang pengkhianatan di dalam hubungan ini. Dan memang saat ini dan ke depannya dia, King of Wands energinya, laki-laki ataupun perempuan, dia pasif. Dia tidak ada tindakan, dia tidak ada action. Ya memang dia di sini masih adalah stalking kamu gitu ya. Ingin mengetahui bagaimana perkembangan kamu, kabar kamu. Tetapi dia tidak ada tindakan, tidak ada action apapun, tidak ingin memperjuangkan lagi hubungan kalian berdua. Karena dia dengan Ten of Swords, dia sudah merasa hubungan kalian berdua itu di titik terendah. Oke. Maaf ya. Oke. Nah, di sini Ten of Pentacles, Temperance, dan juga Two of Pentacles. Kedepannya dia akan kembali, saya lihat. Tetapi kembalinya dia hanya karena masalah materi. Bisa saja ini masalah tempat tinggal atau rumah. Kalau kamu sudah menikah, ini ada masalah rumah yang masih ada hak dia di dalamnya. Kedepannya di sini akan ada pembagian. Two of Pentacles, Ten of Pentacles. Dia akan minta hak-haknya di sini. Dengan kartu The Lovers ya, kamu masih mencintai dia. Oke. Dia juga sebenarnya masih sayang sama kamu. Oke. Tapi memang masalahnya sayang dan cinta ini ada kodependensi di dalamnya. Ada perwujudan kasih sayang yang tidak sehat antara kalian berdua. Perwujudan kasih sayang gak sehat itu gimana?
Misalnya kamu ngerasa dia itu adalah milik kamu, seperti benda kepemilikan, sehingga orang lain itu nggak bisa memiliki dia, orang lain itu nggak bisa bersama dengan dia, misalnya orang tuanya, teman-temannya, dan yang lain yang kamu pikir dia itu terlahir memang untuk kamu, kemudian semuanya serba kamu. Jadi dia merasa sudah benar-benar mengendalikan diri sejak lama ya, sampai dia berada di titik terendah dan dia meninggalkan kamu di sini. Dia yang meninggalkan kamu, saya lihatnya. Dan dia memang pasif, tidak ada tindakan dan berjuang untuk hubungan ini. Oke. Jadi di tahun ini saya lihat dia akan kembali berkomunikasi dengan kamu karena ada yang dia pertimbangkan. Mungkin ada sesuatu benda, kalaupun bukan masalah tempat tinggal atau rumah, ini ada sesuatu benda yang masih kamu simpan, misalnya sertifikat rumah. Tapi ini nilainya besar, nilai uang yang besar. Sehingga dia ngerasa haknya masih ada sama kamu dan dia akan kembali untuk meminta. Prosesnya nanti bisa saja dengan konflik, makanya di sini muncul kartu Temperance ya. Kesabaran, oke. Nah, tetapi ada satu skenario lagi yang mungkin dia lakukan ketika kembali kepada kamu, yaitu pura-pura cinta. Pura-pura cinta, pura-pura balikan, tapi intinya adalah untuk uang. Oke, di sini Ten of Pentacles dan Two of Pentacles ya. Ini tidak akan resonate untuk semuanya. Coba kamu pilih kartu yang lain ya. Saya pikir cukup, kita akan lanjut untuk ke kartu yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, untuk kartu yang selanjutnya, kartu Bangau. Untuk teman-teman yang milih kartu Bangau, apakah dia akan kembali tahun ini? Hanya bagi teman-teman yang menunggu ya. Kalau kamu tidak menunggu dan sekarang sudah memiliki pasangan lain ya, ini tidak perlu untuk dijadikan petunjuk ya. Jadikan saja sebagai hiburan. Ngeramai-ramaikan ya. Oke. Apakah dia akan kembali tahun ini? Oke. Queen of Cups, Two of Wands, Door. Death. Six of Swords. King of Cups. Ace of Swords. Ten of Pentacles juga. Ten of Cups. Bottom of the deck. Four of Pentacles. Maaf. The Moon. Di bottom of the decknya ada Knight of Swords. Oke. Sepertinya masalah kamu dengan pasangan kamu ini kemarahan yang dalam mengambil keputusannya tergesa-gesa ya, terburu-buru. Jadi ada kemarahan dan ini tanpa berpikir panjang saya lihat. Mengambil keputusan untuk meninggalkan atau mengusir di sini ya. Karena ada kemarahan juga saya lihat. Dan perang kata-kata juga ada. Inti hubungan kalian berdua di sini the moon ya, saling mengasingkan diri. Dia mengasingkan kamu, kamu juga mengasingkan dia. Mencoba untuk move on, mencoba untuk let go, mencari pengganti yang lain, mencoba untuk berdamai dan realistis. Tapi sebenarnya masih ada yang belum selesai antara kalian berdua. Ada masalah batin di sini, kebutuhan batin juga saya lihat ya. Kamu dan dia masih merasa batin kamu terikat satu dengan yang lainnya. Pikiran kamu sudah bisa melepaskan dia, tapi terkadang ada muncul rasa menanti, menunggu ya. Seperti mengharapkan dia kembali di dalam batin, jauh di dalam batin. Khususnya ketika full moon, kamu ngerasa benar-benar terasingkan, merasa sebagai orang yang tidak diingat gitu ya. Ketika full moon doang, ketika momen hari lain ya ini kadang-kadang aja munculnya, tapi rasa dilema galau ini akan datang ketika full moon. Dan sebenarnya dia juga seperti itu, cuman kalau maskulin biasanya lebih bisa mengendalikan ya.
Oke. Kemudian di sini ada Death dan Queen of Cups. Hubungan kalian berdua sudah ada death, sudah ada perubahan besar, sudah ada transformasi di sini. Khususnya dia, maskulin. Ya, maskulin dalam hubungan ini sudah transformasi, sudah successful, sudah pindah jauh, mungkin keluar negeri atau keluar kota di sini ya. Dia sudah meninggalkan dan dia sudah cukup jauh di sini. Tapi dengan Queen of Cups, hatinya masih sama. Walaupun di sini dead, artinya memang hubungan kalian ini sepertinya memang sudah tidak bisa lagi untuk diteruskan. Oke. Karena ada situasi yang memang tidak bisa lagi diperjuangkan. Sementara kamu Queen of Cups, dia King of Cups. Masih sama-sama punya rasa yang sama. Ketika kamu memilih kartu bangau ini adalah seperti sesuatu yang baru. Situasi yang baru, berkah yang baru. Jadi ketika kamu memilih kartu ini artinya kamu menarik berkah atau memang mengharapkan berkah yang datang. Seperti miracle, keajaiban. Oke. Dan ada janji juga di sini. Alam bawah sadar kamu mengatakan kamu memiliki janji terhadap diri kamu kah, terhadap orang yang kamu tunggu ataukah terhadap orang di sekitar kamu. Kamu dan dia masih punya perasaan yang sama, sama-sama Queen of Cups ya, King of Cups, dan ada pengikatnya the Moon di sini. Oke. Memang harus mengikhlaskan. Dengan kartu Death, dia juga sudah melepaskan kamu sejak lama dengan meninggalkan kamu. Nah, kamunya di sini Two of Wands, masih menunggu dia kembali. Oke. Saya lihat ke depannya di sini. Ketika kamu menganggap perasaan dilema kamu ini selesai nantinya, dia justru kembali. Oke, jadi bisa saja tidak tahun ini, tapi tahun nanti. Ini tergantung bagaimana kamu melepaskan dan mengikhlaskan dia. Baru dia kembali. Tapi ketika kamu masih nungguin dia, meskipun bacaan ini untuk tahun ini, masih seperti ya benar-benar banget mengharapkan dia tidak akan kembali. Karena semakin kamu mengingat dia semakin jauh. Pergi, jauh, meninggalkan kamu. Atau semakin tidak ingin terkoneksi dengan kamu lah. Tapi semakin kamu menyelesaikan the world ya, maka dia akan kembali. Nah, the world ini juga mengatakan kamu harus selesai dengan diri kamu dulu. Selesai dengan diri kamu apa yang belum benar dibenerin di diri kamu, entahkah sikap kamu, entahkah protektif kamu yang terlalu berlebihan, apakah di sini cara pandang atau cara pikir kamu. Banyak-banyaklah belajar, banyak bicara dengan orang bijak, banyak mendengarkan informasi, banyak membaca, harus up to date informasi, tetapi up to date informasi yang memang benar-benar bisa kamu cerna, bisa kamu saring. Banyak informasi yang nggak bisa kamu cerna, misalnya hoax dan lain sebagainya, ya. Informasi apa yang kamu butuhkan, ilmu apa yang kamu butuhkan, maka semakin kamu belajar, karakter kamu pasti akan semakin diperbaiki. Jika kamu sudah selesai dengan diri kamu, dia kembali. Nah, kedepannya saya lihat di sini ada Ace of Swords, Ten of Pentacles, Ten of Cups. Wow, dia kembali, ya. Walau di sini dengan Four of Pentacles ini mengatakan ketika nantinya dia kembali dan kalian bersatu lagi di sini dengan Ten of Cups ya. Atau kalau kalian belum menikah di sini dia akan kembali dan menikah dengan kamu. Oke, tetapi kedepannya harus hati-hati. Jaga kata-kata dan juga di sini ada kaitannya dengan uang. Jadi kalau kamu dan dia ingin berkomitmen lagi menikah atau bagaimana, buatlah perjanjian pranikah. Harta bawaan kamu milik kamu, harta pernikahan kedepannya nanti milik siapa. Itu perlu. Oke, jangan menaifkan diri. Suatu saat ketika kamu nanti down dan dia down, ya, piring pun nanti diperebutkan. Itu istilahnya. Jadi terkadang ya ketika emosional ya, saya nggak butuh biaya hidup dari kamu, saya nggak butuh. Tetapi baru dijalanin 2 bulan, udah ngomong ke keluarga, dia nggak pernah kirim uang belanja, dia nggak pernah tanggung jawab. Padahal siapa yang ngomong kayak gitu, itu adalah afirmasi. Oke?
So di sini saya lihat ke depannya, Sword, ada sesuatu yang mengganggu pikiran nantinya. Entahkah kamu, entahkah dia ya. Makanya saya katakan di sini ketika kamu sudah selesai dengan diri kamu, the word ini dia akan kembali ya. Ada seperti muncul aja di pikiran, pengen balik gitu. Oke, tiba-tiba aja. Nah, ini ada Ten of Cups. Dia akan kembali ya suatu saat nanti. Ya, mudah-mudahan di 2022 ini dia akan kembali. Dan ada anak juga di sini yang menarik dia untuk kembali pulang. Oke. Dan ini magic memang ajaib ya. Jadi ini bisa saja doa kamu yang terwujud, bukan doa kamu yang di tahun ini, pastinya doa kamu di masa-masa sebelumnya, di tahun-tahun semalam ya, dan terwujudnya di tahun ini saya lihat. Dan mudah-mudahan aja kalau kamu memang menantikan dia kembali sesuai dengan janji batin kalian berdua, dia akan kembali. Oke? Baik, saya pikir cukup ya untuk teman-teman yang milih kartu ini, dan kita akan lanjut untuk kartu yang selanjutnya. Jangan lupa di like ya. Bye. Oke. Kita lanjut untuk teman-teman yang milih kartu pohon ini. Apakah dia akan kembali, orang yang kamu nantikan di tahun ini? Ace of Wands, Ten of Cups, Ace of Swords, the High Priestess, Ten of Cups, King of Swords, the Chariot, Queen of Pentacles, Three of Pentacles, Seven of Wands, Devil. Wow. Bottom of the deck-nya ada Four of Wands ya. Four of Wands ini reuni sih. Jadi pertemuan ya. Bisa saja kamu dengan dia ini sudah menikah atau menuju pernikahan, atau hubungan kalian sudah seperti suami istri layaknya di sini ya. Tapi saya lihat hubungan kalian toksik banget di sini. Oke. Mungkin kamu yang menonton video ini ya, karena kamu sering ngikutin bacaan kartu tarot, kamu berpikir kamu dengan orang ini adalah twin flame, ya. Tetapi di sini ada the devil, oke. Jadi pastikan lagi deh, saya nggak mau bilang enggak ya, tapi coba pastikan lagi, karena memang karmic relationship dengan twin flame itu hampir mirip banget, sampai kamu mengira itu adalah twin flame, sehingga kamu berharap dan berharap. Ketika datang sakit lagi. Kenapa? Karena yang kamu harapkan itu bukan twin flame tapi karmic. Mirip, kenapa mirip? Memang twin flame itu nggak enak. Ya, sama-sama menderita, tertekan dan macam-macam. Hanya saja bedanya, ya. Ketika kamu berada di karmic relationship, ketika sudah selesai, kamu mengalami rasa lega seperti membayar hutang. Oke. Tapi tetap ada ambisi untuk mencari pengganti yang lain dengan tipikal yang sama atau dengan metode kehidupan yang sama. Kalau twin flame, ketika lepas, nggak ada niat pengen cari pengganti, akan sibuk ngebenerin diri, ngebenahin diri. Itu bedanya, oke? Nah di sini, devil, penuh ambisi, obsesi, hasrat, adiktif, ketergantungan, kodependensi, lengkap di sini semua, ya. Ada dendam dan amarah juga. Oke. Kamu dan dia sering bertengkar di sini. Saya lihat juga kamu sering tertekan dengan sikapnya. Dia kejam, dia otoriter, dia intimidasi. Tapi kamu ngerasa takluk oleh dia karena kamu udah tergantung sama dia.
Dia sudah membuat kamu benar-benar ketergantungan. Okay. Di sini saya lihat ya, dia akan selalu masuk dalam kehidupan kamu kalau kamu di sini memberikan kesempatan. Kamu nunggu sabar banget. The High Priestess, sabar banget, kamunya banget. Saya lihat kamu religius atau spiritual di sini, antara religius atau spiritual. Tapi ketika dengan dia, itu religius, itu spiritual, kamu tanggalkan semua. Karena kamu gak bisa nolak dia. Nafsu yang dia bawa ke kamu gak bisa kamu tolak, karena tarik-menarik, sama-sama toksik. Oke? Nah, di sini ada Ace of Wands, kesempatan. Ketika kamu di sini tidak bisa mempertegas hitam, katakan hitam, putih, katakan putih, kamu gak bisa mempertegas diri kamu, maka dia akan ambil kesempatan untuk balik dan balik lagi ke kamu. Karena yang diharapkan di sini adalah mendapatkan sesuatu dari kamu. Oke? Kamu ada tuntutan terhadap dia, ada keinginan terhadap dia. Tapi dengan Ten of Cups, dia di sini sudah punya keluarga. Dia nggak bisa kasih ke kamu. Tapi ketika kamu di sini membuka diri untuk nerima dia, dia datang, tapi dia tidak bisa memberikan apa yang kamu minta, apa yang kamu tuntutkan. Dia akan terus mengulur waktu. Apakah dia akan kembali? Ya, akan kembali dengan Three of Pentacles. Akan ada komunikasi. Tetapi komunikasinya di sini The Chariot, peperangan, tidak satu visi. Kamu berpandangan ke depan, mungkin kamu dan dia akan menikah, tapi tidak dengan dia. Karena di sini Three of Wands, dia menolak. Sebenarnya dia menolak kamu, dia menyangkal kamu. Tapi dia akan tetap kembali. Kenapa? Karena masih ada devil, masih ada nafsu, hasrat. Hal-hal yang sifatnya duniawi, itu yang dikejar dari kamu. Kenapa muncul kartu Three ya? Kamu inginkan hubungan yang sehat. Ketika kamu memilih kartu ini, kamu inginkan hidup yang sehat, tentram, aman, damai. Sehingga kamu di sini butuh obat, butuh solusi terhadap hubungan kalian. Solusinya hanya satu. Hargai diri kamu. Ketika kamu bisa menghargai diri kamu, maka dia akan menghargai kamu. Harganya bukan nilai uang, tapi harganya adalah religius atau spiritual yang kamu tanggalkan demi dia. Tahu kan religius? Religius itu mengikuti hukum-hukum agama. Tapi kalau spiritual mengikuti hukum-hukum alam semesta. Oke. Boleh keduanya, spiritual dan religius. Oke. Kamu seperti menginjak bara api ketika kamu bersama dengan orang ini. Nah, saat ini juga kamu mengharapkan dia kembali, hingga kamu mempertanyakan apakah dia akan kembali. Ya, akan kembali, kamu dan dia akan balikan lagi, saya lihat. Tapi dia tetaplah dia, tidak akan pernah berubah. King of Swords. Kenapa dia tidak akan pernah berubah? Selama kamu belum berubah, dia tidak akan berubah. Selama kamu masih menjadi seseorang yang menjadi wadah ketika dia ingin mengisi kamu dengan apa kamu terima, maka dia akan datang. Tapi ketika kamu menjadi seseorang yang berani berprinsip, oke, kita temenan aja, jangan sentuh saya, kita belum muhrim atau kita belum menikah. Ya, kenapa saya ngomong itu? Karena sesuai dengan tuntutan kamu. Kalau kamu memang inginnya menikah. Tapi kalau kamu tidak ingin menikah, maka bukan itu tuntutan kamu, tapi pasti ada tuntutan kamu. Misalnya kamu mintanya apa ke dia. Oke. Tapi kamu harus bisa menghargai diri kamu. Itu aja kuncinya. Agar hubungan kamu dan dia lebih sehat. Agar dia bisa mengambil keputusan untuk kamu. Nah, di sini kamu, ketika dia datang di sini ya, baik dengan gerasa gerusu atau dengan halus datangnya, kamu di sini dengan Queen of Pentacles, kamu bimbang dengan perasaan kamu. Meskipun kamu tertutup. Justru ketertutupan kamu di sini tidak berani menolak. Kamu selalu menerima apa yang datang. Apalagi di sini kamu masih duniawi. Kamu tanggalkan spiritual dan religius kamu. Kan ada komunikasi, negosiasi. Seperti bernegosiasi. Jadinya seperti ada eksploitasi antara kalian berdua. Eksploitasi cinta ya. Dengan Four of Wands ya, dia akan kembali, akan ada pertemuan, tetapi hubungan kalian belum sehat ya di 2022. Sembuhkan dulu diri kamu. Kamu harus sadar
apa yang sudah berlebihan kamu berikan ke dia. Kamu harus membatasi apa yang kamu berikan ke dia agar dia tidak menguasai kamu. Kalau penjajah diberikan semua tanah, maka dia akan merasa kurang-kurang terus. Tapi kalau kamu kasih batas, ya, maka dia akan tahu batasnya. Ya seperti dijajah kamunya saat ini. Dihabisin dari sisi apa yang manis dari diri kamu, apa yang bermanfaat dari diri kamu. Oke? Ini saya lihat kalau kamu energinya di sini, kamu benar-benar butuh pembimbing. Tapi kalau kamu memang sudah berniat ya, kalau kamu tidak niat ya, lebih baik kamu benerin diri sendiri dulu. Kuncinya satu, hargai diri kamu. Kamu harus tahu apa yang berharga di diri kamu. Sebelum kamu temukan itu, percuma kamu coaching. Oke? Jadi kamu sudah tahu apa yang berharga di diri kamu. Kalau kamu coaching, kamu hanya akan diarahkan. Begini, begini, begini. Selanjutnya kamu sendiri yang menjalankan, bukan coachingnya, bukan coachnya, maaf. Oke? Jadi kamu harus punya niat yang pertama. Kalau kamu sudah niat, maka semuanya bisa berjalan dengan lancar. Apakah kamu masih bisa membuat dia di sini mewujudkan impian kamu? Bisa, asal hargai diri kamu. Ini yang bisa saya sampaikan ya untuk teman-teman yang memilih kartu ini. Oke, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat. Ini tidak akan cocok untuk semua kamu yang membaca juga ya. Jadi bijaklah dalam menyikapi. Jika ingin personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video pada channel New Crystal Tarot Indonesia. Sampai jumpa. Bye.